Oke, selamat malam, selamat pagi, selamat siang Jamaah Al-Wasi'ah Pondok Pesantren Senusantara. Oke, selamat malam semuanya. Malam ini kita bertemu di saat yang tidak dinyana-nyana ya. Ya, diperkenalkan dulu dari ujung sana dengan siapa? Saya Max ya, dari Bekasi. Jamaah saya. Saya Ceming, Pak. Oke. Sini Saya pengelola pondok pesantren di Al-Wasi'ah. Oke ya. Jadi gini, kita malam ini dipertemukan di momen simulasi dari berbagai angkatan ya. Saya dari angkatan 2017. Sedangkan mereka bertiga ini, yang dua adalah senior saya, yang satu ini juga santri saya ya. Oke, Mas Ahmad diceritakan dong kita ketemunya di mana, Bang? Ya, kita ketemu di 2017 ya. Sebenarnya kita dulu sudah kenal tapi di via WhatsApp kita posko. Anda malu berkawan dengan saya malu-maluin ya. Malu-maluin gitu. Tapi cukup membanggakan. Oh. Cukup memberi warna di Pondok Pesantren Al-Wasi'ah. Habis itu kesini dulu ya. Oke. Bro Eki, perkenalkan diri. Iya. Apa manggilnya nih kita? Jamaah Al-Wasi'ah. Ya, para jamaah Al-Wasi'ah. Jangan ketawa kalian. Penonton. Penonton. Dari penonton bayaran kita ya. Ya, Ngomong dulu. ya nama saya Eki, saya pengelola pondok pesantren ini ya. Jadi dulu saya sempat jadi santri itu tahun 2012, Mas. Oh, lebih tua Anda daripada saya. Senior kita ya. Mondoknya ya. Masih bareng-bareng tuh sama teman-teman yang lain juga. Gitu. Kita pertama ketemu kapan ya? Lupa aku. Ketemu Lombok. Mungkin Lombok, kita operasi Lombok itu. Bukannya simulasi Salatiga itu nggak sih? Oh iya, semule ada lah. Simulasi Salatiga itu saya yang memfasilitasi mereka, tapi saya dapat itu udah kata. Saya lupa pasti simulasi ngapain. Saya ingetnya cuma jalan-jalan ke Merapinya doang ya. Dan kabut doang ya. Sama ini. Oh, kamu belum kenalkan diri bro. Oh iya, Pak. Saya santrinya tahun 2014, Pak. Senior kami ya. Senior kami kita. Ya. 2014. Ketemu Mas Nur kapan ya? 2017. 2017. Ya. Walaupun pernah lihat ya di ponpesnya yang di Semarang itu. Iya. Terus habis itu kita ketemu operasi bareng di Lombok. Aman nggak ikut ya? Iya, aku di kloter kedua. Belum dibaiat. Kloter Ya? kedua. Kloter kedua kan? Iya, karena aku kalian semua di sesi pertama Lombok gempa dan kalian dikirimin. Ini Apa, pas lagi apa? berbarengan Apa? ditugasin. Dikirimkan, dipaketin di Lombok. Itu berbarengan sama temu karya nasional Di Ya. Jatiluhur. di Purwakarta. Jatiluhur. Purwakarta ya. Meskipun tadinya di Papua, Iya, Raja Ampat. Raja Ampat. Cuma tapi Aman tidak nggak jadi. merasakan kayak kita. Oh iya. Harus merelakan. Oh saya waktu di Lombok operasi 2 minggu saya balik dulu. Saya di namanya apa sih? Disersi ya. Sebelum penugasan habis saya pulang duluan karena ada something lah ya. Habis itu saya pulang, terus di Jatiluhur saya dikeroyok sama jamaah Al-Wasi'ah gara-gara saya nggak potong gundul. Terus gundul. Saya Iya. nggak mempan saat itu, kesaktian saya timbul saat itu. Oh, Kabur kan. Nggak bisa dipotong itu. servis soalnya membawa uang jalan ya. Ayo saya jangan dibuka dong. Ini no sensor loh. Terus kita ngobrolin apa sih? Operasi. Yang operasi itu. Masa ada bahan ngomong apa? Saya kehabisan ngomong. Ini ngomong kita lagi di mana ini? Oh ya, kita lagi di Jatinangor. Iya. Ini jamaah-jamaah yang udah jadi haji di Jatinangor soalnya. Iya, kita sudah. Udah tawaf berapa kali? Saya 72 kali. Masya Allah, 72 kali. Jadi buat apa ya? 2014, Pak. Sudah pelatihan WOS tapi belum ke Jatinangor, berarti belum Apa namanya ya? Ziarah. Belum abdol. Belum abdol. Oke,
Masa ngomong terus saya kehabisan bahan. Iya. Kita pancing kan? Pancing dong, gua pancing. Mas Nur, selama di WOS ngapain aja Mas Nur? Oke. Selama ini? Oke. Selama di WOS itu saya itu awalnya ibarat berteman itu saya dijorokin ya. Iya. Oh iya, Pelatihan awal itu 2000 berapa? PAS dulu. PAS itu 2016 apa Mas Eki ya? 2016 aku dijorokin ke PAS. Saya tuh nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dibuatkan harus buat makalah atau apa itu untuk kita itu. Saya tiba-tiba dibuatin, ya mohon maaf. Buat esai. Ya buat esai ya itu. Saya kan tidak bisa menulis dan membaca ya. Dibuatkan habis itu. Habis itu masuk lah. Mas Nur tolong dibacakan isiannya. Isian apa? Saya nggak buat ya. Tapi oke lah dimakfu diampun. Habis itu lolos. Terus selanjutnya sesi selanjutnya pelatihan WOS. Nah itu bergulir langsung itu dari pas habis pelatihan selesai simulasi Salatiga. Nah itu kalau di kita tuh biasanya gitu bro. Tiap kali ada simulasi, setelah itu biasanya rest area, respon. Nah, Aku Risti. ya. Harapannya kali ini enggak. Kenapa ya. kok dijongkrokin di WOS ini sampean? Harapannya Apa enggak karena ya? mukanya muka kotor gini? Oh, Pembukaan ini Praja. ya mungkin saya kayak tokai ya. Jadi memang tapi gara-gara itu bro, aku jatuh cinta di sini. Saat tongkrongannya asik-asik, temennya enak. Apa yang bikin jatuh cinta sama sini? Satu itu biasanya circle kita itu orangnya enjoy asik-asik ya. Meskipun kita bekerja dengan tokai-tokai. Tokai, tapi untuk Limbah-limbah. saling menutupi aib gitu ya, kayak semua. Karena di sini, Titit ya. Benar-benar. karena kan di sini enak ya Mas Nur ya. Iya. Tanpa harus melihat udah tahu lah apa yang ada di kepala semuanya. Itu. Meskipun agak sulit awalnya, harus beradaptasi dulu. Harus kenal satu sama Yang lain. paling aku bingungkan itu setiap kali pelatihan itu ilmu yang aku bawa pulang itu nggak ada, kosong plong. Lah tapi dengan keseringannya kita bersentuhan praktek, lah itu ternyata titik beratnya di praktek bro. Kalau di pelatihan baca slide itu kan kalau mungkin zaman sekarang itu namanya saya itu punya penyakit disleksia. Disleksia saat ini, kalau dulu mungkin tahun 80-an ya goblok mungkin. Makanya harus kumpul Enggak, dengan orang sebenarnya yang Mas Nur tuh merendah dia tuh. Gak mau menonjol, seringnya gak mau menonjol jadi ketutup sama. Lah awal mula aku bisa masuk ke paguyuban Pondok Pesantren Al-Wasiyah itu si Danus teman Ya. kita. Setelah pelatihan dari sini, akan lihat jadwal di sana di Jawa itu, Jawa Tengah ya. Nur Kasani habis ini RKTL-nya apa? Aku bikin pelatihan WOS di wilayah Jawa Tengah. Keren. Mantap. Itu kan sudah dijadwalkan. Si Danus nggak tahu. Pinter. Seminggu kemudian setelah pelatihan aku bikin pelatihan. Ternyata dia Apresiasi ya. apresiasi. Oh lahirnya 741 itu kan itu. Sebetulnya itu aku ngintil numpang tenar doang. Saya ambil mic gini, nah, tulis laporan. Selesai RKTL. Sudah itu masuk di paguyuban. Pantesan namanya 741 ya Mas. Iya, 741 itu simbol Apa sih 741 tuh? kemuliaan kami. 741 itu ya TAI. Ya. Nah, itu memang OT-nya tuh 7 gitu. 7 yes itu. Jangan buat terus, jangan dikuras. Ya, aman. Perjalananmu, Mak. Perjalananmu. Enggak apa-apa lah kan dirimu. Ya, aku Jateng itu banyak apa ya? Banyak pelatihan yang melahirkan Atau banyak intrik kali. Was-was yang waser-waser dari Jawa Tengah banyak. Militansinya tinggi lumayan lah. Itu memang iya sih. Soalnya kami gitu kan beberapa tahun itu kita selalu mengadopsi dari pusat ya. Pusat ada pelatihan apa, mesti kita minta filenya, minta berkasnya, minta metodenya. Nah, itu. Untuk kita adopsi ke Jawa Tengah. Nah makanya kami banyak pasukan-pasukan. Tapi saya sering disindir dengan Gus Mirta ini. Kenapa, Jangan menciptakan pion-pion aja, tapi buatlah mereka itu levelnya bukan hanya orang-orang yang melakukan di kalangan Iya. gitu. Jelaskan Mir. Karena Gus Nur ini hobinya cuma menciptakan infanteri tangki-tangki air. Biar orang tahu WOS itu bukan tangki air aja, ya. Ya, walaupun jiwa sopir ya Gus Nur ini. Tapi udah enggak kayaknya. Wah.
Tapi pelatih sekarang kalau di Jawa Tengah, Oh iya, itu Waktu di Lombok itu 3 minggu ngapain aja berarti kemarin? wah itu 3 minggu di Lombok itu. Awal itu saya juga kan saya operasi awal itu nggak tahu ini Tugasnya apa sih mau awalnya itu? ngapain. Nah itu diawali dengan briefing pagi pembagian tim. ya. Saat itu Bentar, sama Jateng atau sama mana berangkatnya? Sama kita kan Saat bareng? berangkat bareng. Bareng kan kita kan? iya Jateng. Habis Jateng itu di kloter kedua ya. Iya. Pasukan. pagi itu di jam 7 lebihan itu ada briefing pagi pembagian tim. Saya kan ngoh ya, bingung Akbar ngopo ya. Mas Akbar tiba Masa suhu gini nggak mau? soalnya saya baru pertama kali respon Mas. Dan selesai pasca pelatihan baru respon. Oh, langsung. Oh, keren juga tuh, jarang kesempatan kayak gitu. Jarang. Lah di situ aduh saya ngapain Puyeng-puyeng gitu. Saya punya treatment gini, trik gini. Waktu pembagian tim, Amak, lu di apa misalnya? Gua di produksi air. Nah, Nur Kasani di mana? Saya prinsip siap dimanapun Mas, saya siap ditempatkan di mana. Itu saking tidak pahamnya saya atas pelatihan, atas pelayanan ini loh. Aku pikir saking menguasainya Saking gitu. siapnya, saking siapnya. Ekspektasi Anda terlalu tinggi kepada saya. Saya saking Iya, tidak memang sampai saat ini saya salah ternyata. Tapi dia langsung sekali waktu tugas langsung koordinator Iya. tangki air dia. Yes. Sekarang langsung jadi manajer simulasi ini kan. Itu berkat dukungan kalian Anda ini yang terlalu ekspektasi tinggi kepada saya. Tapi berarti dengan keberanian diri apa ya menerima buat tugas-tugas yang diberikan itu bisa membentuk karakter ya berarti. Nah, ibarat kata itu gini loh, kalau orang bilang kan orang kalau bodoh malas udah habis toh. Lah kalau saya bodoh harus dibarengi dengan Keberuntungan. dan itu apa ya? Oh iya. Ini sang pengasuh Ini pondok ya. ilmu. Ini pengasuh pondok nih. Kayak itu. Nggak usah kenalan. Oke. Kopi dulu, Mas. Oh iya, lewat Mas. Makasih. Silakan ngobrol. Next, Mirta. Ya. Mas Nur ini waktu di Lombok, wah kerjanya bagus. Ya. Oke. Seperti mandor-mandor tangki yang lain lah. Ya, Oke. kan? Jalur airnya bagus ya. Mendistribusikan airnya bagus sekali ya. Oke, gimana Iya, kita kan? nganter jenazah? Ntar, ini dulu. Jangan sedih dulu, kita Tapi bahagia dulu. Gus Nur ini konsisten ya. Ya kan? Apa tuh? Membawa pasukannya untuk distribusi air, wah on time ya. Berangkat pagi, pulang tepat waktu, siangnya nggak ngerepotin orang. Harusnya makannya di tempat rumah-rumahnya warga. Lah itu keuntungan orang yang apa ya, ilmu komunikasinya itu 2 level di atas Anda ya. Nah, berarti kan komunikasinya bagus. Kalau di kampus sudah nilai A pasti ini. Karena saya pernah ikut ya, sehari bisa minum kopi sampai 15 Iya. kali. Setiap kali kita mundur Muntah-muntah itu. pasti kopi. Iya. Lah di suatu pagi yang saya ingat itu kan Demak saat itu Iya. menjadi itu ya. Tim masak ya. Demak atau entah mana saya lupa. Mereka handover tapi belum ada orangnya. Itu saya juga bermanuver di situ. Oke, kita berangkat agak pagian, nanti kita makannya ke warga jam setengah 7. Karena kenapa kita nggak mau nolak itu? Karena apa? Ada di sana istilahnya menolak rezeki itu bisa jadi apa? Aku lupa itu. Jomblo. Enggak, bisa kena ya apa Dia sering musibah menolak atau apa rezeki ya. Lebih baik diminum dikit-dikit aja gitu. Oke, langsung Berarti 15 gelas itu nggak habis semua gitu kan ya? Enggak. Cicip-cicip aja ya. Oh. Iya, bahaya lambung gitu. Itu makanya ada istilah itu di mana bumi dipijak di situ kopi diseruput. Oh, Ngeri kali. Bener ya? iya iya. Iya. Setelah aku pulang ya, ini setelah 3 minggu operasi, aku pulang. Nah, kita langsung ke Bro Amak. Bro Amak, lu datang ke Lombok itu kapan dan ngapain aja, Bro? Itu udah pasca kedua ya. Pasca Rotasi kedua kan gitu. Rotasi kedua itu dari rotasi pertama yang diberikan itu udah sebenarnya udah cukup enak nah, buat kita yang di kedua tinggal melanjutkan intervensi itu gitu. Jadi cukup membantu kita buat yang kedua melanjutkan planning yang ada di Lombok kayak gitu. Dan mungkin pengalaman saya ketika sampai di tanah Lombok itu meskipun apa ya itu pusat gempanya di darat gitu.
Lombok itu masih diberi akses jalan dan pom bensinnya itu tetap utuh ya buat memudahkan kita operasi. Bener nggak? Betul. Cuman Iya. sempat kosong kan kalau nggak salah Ya. BBM-nya tuh. Ya, tapi kan tidak ada kerusakan yang krusial di Padahal lingkungannya hancur banget. Padahal lingkungan hancur banget. Kita akui bersama lingkungan itu hancur banget ini. Memerlukan Lu butuh kamu reformasi. di Lombok itu berapa bulan, Bro? Sebulan, Bro. Sebulan. Terus yang kamu kerjain apa aja, Bro? Oh, aku sebenarnya lebih ke apa ya? Pelaporan, membantu pelaporan yang teman-teman lakukan di lapangan. Aku bagian di laporan untuk melaporkan ke posko Lombok Utaranya. Oke. Oh, untuk kita ini kan ibarat kata kita itu operasinya yang remeh-temeh. Kita belum gali kakak Eki tercinta. Beliau kan sampai ke luar negeri toh. Betul. Nagrek Iya. kali, nagrek. Luar negeri mana aja beliau? Ke Malaysia. Oh, terakhir ke ini tempatnya orang negara paling panas. Oh iya benar. Oke, Uganda. Pengalaman di luar negeri ya. silakan Bro Pengalaman Eki pengalaman dari Bazar, Bazar. 2014. Ya di Kok Bazar. Itu kan gali-gali tai. Apakah dia masih merasakan Watsan atau sudah bos? Iya, kan 2012 Itu ya. masih Watson. Oke, kakak Eki silakan di Iya. lepas semua. Ya, jadi dulu waktu aku gabung itu namanya masih Watson, Mas. Watsan Water itu and naon? Sanitation. Apa itu? Water and Sanitation. Jadi belum ada hajam promotionnya gitu. Jadi baru tahun 2012-an akhir itu barulah jadinya namanya WOS gitu. Nah, terakhir saya kemarin ke mana ya? Ke Uganda itu sama Mas. Dari awal dulu. Awal dulu. Pertama kali respon saya itu dulu 2016 mungkin. Di Garut juga banjir. Oh iya, banjir Garut Banjir cukup Garut. parah gitu ya. Lumayan lah gitu ya. 2 minggu di situ sebentar. Kemudian ke Lombok, kemudian ke Palu, kemudian kemana lagi ya? Cox Bazar, kemudian apa lagi ya? Udah kayaknya kalau respon-respon yang gede-gede. Sisanya yang masih level-level apa? Kabupaten gitu. Oke, jangan lompat-lompat. Kamu ceritain detailnya. Nah, waktu di sini mana? Garut seperti Garut. apa? Terus di Lombok, di luar negeri. Oke, perbedaan. Yang menariknya di Garut itu kan memang sebenarnya dari skala bencana itu nggak besar-besar banget ya. Tapi karena medianya itu kenceng, jadi terkesannya tuh gede banget gitu kan. Nah, terus yang paling jadi challenge-nya itu adalah bagaimana itu pertama kali kita tuh aku tuh pertama kali apa ya berhadapan langsung dengan masyarakat dalam operasi bencana gitu kan. Jadi ketika itu banyak sekali lalu lalang NGO, kemudian PMI bolak-balik, bahkan PMI doang gitu kan. PMI itu kan banyak ya, nggak cuma WOS kan. Yes. Bolak-balik mandir-mandir nanyain asesmen segala macam gitu kan. Sampai orang-orang tuh nanya bilang gini, ini ngapain sih katanya bolak-balik mulu katanya. Kok ditanyain mulu tapi nggak dibantu gitu kan ya. Itu nggak cuma ke kita, bahkan mohon maaf ya, video lain pun, organisasi lain pun sampai digoblok-goblokin gitu kan, saking nggak ada pengaruhnya gitu sama kita gitu. Terus yang jadi challenge-nya lagi, dulu tugasnya kita menyediakan pasokan air bersih sama sanitasi gitu kan, karena memang nggak ada WC, airnya tinggi gitu. Mereka kalau modal gitu kan ya, itu poket. Iya, bukan dolbon lagi, udah dolna modal di mana-mana gitu kan ya. Jadi begitu kalau itu udah ngambang di mana-mana, itu nggak tahu punya siapa, punya Mas Nur kali atau punya siapa gitu kan. Dan challenge-nya di situ kita harus mendesain toilet yang memang di atas yang airnya tuh lebih tinggi gitu Mas. Berarti Dan nggak ada duit Mas. waktu di mana ini? Cianjur ya? Garut. Di Garut. Dirimu pegang all team apa? Iya. Dan setiap 3 hari sekali itu ganti orangnya, timnya. Oh, Dari, warlock. dari mana aja tuh? Warlock. Dari mana? Warlock. Warlock, kemudian ada lagi dari beberapa kota kabupaten yang bergabung gitu kan, Bogor, Kota Bandung, Jakarta. Pokoknya se-Jawa Barat itu kan. Jadi kan itu di bawah kendalinya provinsi waktu itu kan. Itu ganti-ganti hampir tes. Jadi setiap 3 hari sekali aku harus membriefing orang dari nol lagi. Mirta, kamu jangan diam aja, kamu tanya dia. Jangan gua terus. Banyak kalau aku cerita soalnya. Oke. Iyalah. Susah berhenti. Kamu cerita. Karena kan dia berarti kita belajar banyak kan dia tahun 2012 Mas Nur. Iya enggak?
dengan walaupun modelnya kayak gini Mas Nur, ya tapi udah kemana-mana. Iya nggak? Itu di Sebenarnya sih gampang mas tipsnya kalau ingin kemana-mana wash tuh. Jadi yang pertama teman-teman nggak boleh baper. Ya nggak boleh baper kalau pengen panjang umur di wash tuh. Jadi karena tekanan di wash itu apa ya mas ya? yes. Luar biasa, bisa 24 jam kita tuh ditekan tuh. Dan kita tuh terpisah dari posko utama tuh. Di Ya, tengah itu penting. hutan. Harus terpisah. Kemudian kadang kita di bidang eksklusif padahal kita makan aja susah gitu kan ya. Yo. Nah, jadi salah satu syaratnya nggak boleh baper dan apalagi kalau teman-teman didukung pakai punya bahasa Inggris tuh. Bahasa Inggris, yes. Udah, teman-teman udahlah Ya, itu masalah saya itu bahasa Inggris sama berenang. Semakin dipelajari semakin tenggelam renang itu saya. Bahasa Inggris semakin dipelajari semakin mumet. Mungkin dulu waktu SMP atau sekolah yang SMA itu gurunya kurang asyik. Ya, sampai sekarang saya sakit hati dengan bahasa Inggris. Nah, ini dendam pribadi masa personal Iya. berarti ini kan. Memang lingkungan saya saat itu tidak menurut. Sekarang saya menyesal. Wow. Menyesalnya mungkin kalau saya bisa bahasa Inggris saya Ya. bisa di atasnya Eki ini. Iya. dong. Iya. Nah itu untungnya saya nggak bisa bahasa Inggris, saya mainnya di lokalan aja. Dalam artian hanya melakukan pelatihan di lokal aja. Memang kapasitasnya di situ. Dan beberapa kasus kalau di kabupaten kota itu kalau mengadakan pelatihan kan kurikulumnya beda dengan pusat karena mereka tergantung ada budget, ada hari yang mereka Terus fasilitasnya juga. fasilitasnya kita alat cuma dikit. Ngomong-ngomong nanti pulang saya bisa nambah alat nggak soalnya alat punya rusak. Aduh. Ini harus ditutupkan dulu kameranya. Iya. Oke, Bro Mirta, Iya. kamu dari tahun berapa sampai sekarang ngapain aja? Bro? Di paguyuban kita di Pondok Pesantren Paguyuban ini- Al-Wasyiah. Ya, kalau tahunnya layan was ya erupsi Kelut mah. Pernah tahu kan? Tahun? Erupsi Tahun Kelut? berapa sih? 2000 berapa itu? Yang paling terakhir anak Gunung Kelut itu loh. 13 Ya, 2000 berapa ya? 2014-an. Apa yang kamu kerjakan di situ, Bro? Aku nggak di wasnya, di poskonya, cuma waktu itu kan ada dropping tangki. Iya. Tangki segini banyak mau buat apa ini, iya kan? Nah, aku kira ya cuma layanan air bersih aja, kebutuhan air bersih. Waktu itu kan masih Watsan ya, Watsan transisi, masih lagi transisi. Watsan. Ya. Berarti sepengetahuanmu, wes, wah paling dia tukang air doang ya. Nah, Ternyata gitu kamu Ya. Tapi 2014 terus ada pelatihan, sistemnya seleksi. yes. Nah, aku lihat itu Mas Nur, ya kan, Mas, tanya. Nah, Jangan sambil- panggil saya Mas, Gus. Gus, Oh, ya iya. Gus, ini kan ya Gus Nur, Wasyiah. ya Gus Nur. Jadi saya tanya itu, sempat bahkan saya itu melamar ya, ibaratnya bilang ke provinsi, kita dari Surabaya itu nggak ada anak UAS itu. Ya, bahkan pernah ditanya, ngapain di Surabaya kok perlu UAS, anak UAS gitu. Kan nggak ada banjir, nggak ada apa gitu, keperluan masalah air dan ya saya bukan melihatnya ke sana. Saya lihatnya kan masalah kapasitas SDM aja. Kalau kita punya SDM-nya masa harus ada musibahnya gitu. Nah, Bisa support tetangga ya. ya. Gitu ya. Yang menangnya adalah ketika itu ternyata saya ikuti, ternyata seleksi juga Mas. Selain diseleksi di provinsi, ya kan, terus ada seleksi online kan, kita tiap kelas online, YouTube ya, nah, YouTube online, terus selanjutnya ya alhamdulillah sih lolos itu waktu dari Jatim kan diambil 2 aja. Dan di masyarakat luar apa ya, kita bilang apa stereotip ya, pandangan orang secara umum WOS itu tahunya orang-orang ya antar air, distribusi air bersih. Ternyata di WOS itu layanannya di Pondok Pesantren Al-Wasyiah Paguyuban kita itu pelayanannya banyak. Sebutkan dong apa ini aja. Aku paling ragil, paling bontot ini. Ada ngolah air kotor jadi air bersih. Nah, itu. Ada lab juga pemeriksaan kualitasnya. Pemeriksaan air ya. Itu baru ini ya. Kemudian ada lagi ngurusin tai orang, Sampah. Jamban, kita urusin jamban. Dan kita kan perlu Sektor juga ada. Bahkan kita penyuluhan tuh mendorong perubahan perilaku kebersihan tuh dijalankan juga. Walaupun kadang kita kurang Sederhana ya. maksimal ya. Itu untuk petugasnya. tugasnya. Itu petugasnya Karena kadang-kadang.
mudah jadi jargonir Gus Nur. Yes. Ya, apa Gus Nur jargonir? Iso ngajar, ora iso nglakoni, berarti ngomong doang. Lu bisa ngomong, bisa bla 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 bla, cuci tangan sebelum mandi, cuci tangan sebelum makan, tapi kadang-kadang pelaku anak-anak pondok pesantren Al-Usia itu memang ketika mereka praktik di circle. Coba Mas Nur hari ini udah berapa kali cuci tangan pakai sabun? Saya alhamdulillah satu kali tadi. Itu pun karena BO. Mau makan. Belum selesai makan. Lumayan lah 1 kali lah daripada nggak sama sekali. Tapi sebenarnya kalau di UAS itu emang benar kata Mas Eki tadi Mas Nur. Apa tuh? Harus kuat. Selain kuat mental, kuat kesabaran. Boleh baper tapi bawa Ya. perubahan gitu. Ya. Baper bawa perubahan Karena ya. yang kedua di sini mungkin kadang ada yang pintar ya, tapi nggak pernah nongol nih. Yes. Nah, Karena pintarnya buat sendiri, ya, gitu kan ya. ada yang sedang-sedang saja. Iya. Ya, karena apa? Dia menang licik dan beruntung. Duh, ngomongin siapa ini ya? Itu namanya juga manusia, Ya, manusia. liciknya itu karena apa? Ya, dia tahu cerdik dia, ya kan? Berkumpul dengan orang-orang pintar tadi. Iya. Nah, keberuntungannya adalah pas momen kebutuhan ada penugasan. Itu arahnya kok ke saya ya. Semuanya kok tentang saya ya. Kayak aku perasaan kayak ketahu siapa? Saya sendiri ya. Tapi itu nggak apa-apa, itu bagian strategi orang-orang untuk bertahan dalam suatu dalam ekosistem yang loh, was jamaahnya ini banyak loh Mas. Banyak, seluruh Ya kan? Banyak seluruh Indonesia. Amak di tempatmu. Kamu mana? Bekasi. Bekasi, planet-planet sebelah. Makasih. Berapa personil? Mataharinya banyak anak-anak, ya? Bos. Kalau alat nggak terlalu banyak, tapi kalau personil agak lumayan. SDM-nya banyak. Iya. Di tempat Anda, Kakak Mirta, Ya. berapa angkatan, berapa orang yang pernah Kalau di- pelatihan baru 2 kali ya. Nah, sebenarnya kalau aktivitas yang terkaitan layanan luas ya banyak. Kekeringan di Jawa Timur ada 38 kabupaten kota, Oh. hampir beberapa kabupaten Selisih kota 3 wisata kita. sisi luar ya, sisi luar itu mulai pinggiran utara sampai pinggiran selatan. Itu kalau musim kekeringan rajin dia dropping air. Ya salah satunya di Pasuruan ya. Ya itu banyak ya. Cuma layanannya kan orang masih brandingnya tangki bawa air ya. sama di Ya, Jawa itu. Tengah. Nah, Dan juga masih ini Mas, masih banyak cabang yang terjebak oleh first aid kalau kata aku. Ya. Sebenarnya kalau kita memang mendalami WOS ini banyak sekali potensi buat funding sebenarnya. Apalagi sekarang ada perubahan namanya? Perubahan Climate iklim. change gitu kan, Ya. iklim, kemudian ada isu-isu global lainnya. Itu kalau teman-teman jeli di situ banyak sekali potensi buat funding di situ sebenarnya. Kayak kita hal paling sederhana misalkan di masyarakat ya. Kenapa pohon randu kok malah banyak ditebang? Nah, Nah, padahal pohon randu itu adalah salah satu pohon yang bisa nyimpan Cadangan air. cadangan air paling besar. Hal-hal Ada juga yang nggak sekecil bisa itu. ditahan. Ya, apa? Rindu. Tapi pondok pesantren ini menghasilkan berkah banyak loh. Mas. iya, Banyak, Yudhiono kita Ya, langsung sebut Yudhiono. nama aja. Yudhiono. Yudhiono itu benar-benar Sang mengatakan champion. sang champion. Pemilik siapa? Si istri itu namanya Elpa, apa? Elpa. Halo Elpa, halo Yuji. Elva. Ya kan? Banyak berkahnya. Mungkin ya kita ini bertahan ya karena berkah-berkah orang kayak Iya, gitu iya. ya. Kan? Dan yang saya sadari sekarang itu untuk air bersih di kampung saya sendiri itu oke, air bersih itu airnya masih segitu, tapi kualitas air semakin lama semakin menurun. Dan bahkan kan 70-80% itu udah tercemar sama E. coli kan Mas ya. Iya, coba Tahu nggak E. coli? Kayak yang sekarang di Jawa Barat, di mana daerah kita mana? bahas E. coli dulu. E. coli Itu dulu, kan bro. ada kena radioaktif juga. Oh iya, iya, mana, iya. mana Kembali tuh? itu. Mana tuh? Daerah mana tuh? Daerah wilayah Tangerang. Tangerang ya. Ya kan kalau E. coli misalkan itu udah kita mungkin susah dilihat ya. Yo. Kalau daerahnya hampir wilayah semua area yang kotor pasti ada E. coli dan penyakit. Tapi kalau radioaktif ini kan rada berbahaya, nggak kelihatan soalnya, nggak kelihatan. Tadi kamu jelasin apa? E. coli. E. coli iya. Oh iya, berarti itu ya. Banyak yang tercemar tuh. Karena kan penyebab salah satunya kan dari kebiasaan buang air besar sembarangan gitu loh Mas. Gitu. Dia punya struktur bangunannya tapi buangnya tetap ke sungai, ke kolam atau ke mana? Kalau ada lagi. ikannya bisa gebuk-gebuk gitu kan? Oh, Ya dimakan terus makannya ikannya dimakan lagi. kita habis menghadapi itu kemarin ya. Bro Ama,
Lu diem terus. Ceritain dong, ya hal-hal yang menarik yang pernah lu lakuin di WOS. Nah, yang paling membekas. Waktu operasi kekeringan Lu kemarin ngapain? tuh, kan Yuk. Bekasi tuh operasi kan. Kita korek Iya. amak, Bro. Yuk. Ngapain berapa tuh? Berapa hari? Jadi ternyata buat pelayanan WOS ini sendiri itu apa ya? Kalau dibilang pelayanan pertolongan pertama itu bintang 5-nya PMI ya. Karena di WOS ini bintang 7-nya teman-teman. Biar 16 langsung pusing ya. Karena apa ya? Kenapa Gusner? Karena kita memerlukan banyak alat ketika kita mau pelayanan. Ya, pengalaman kita di Bekasi kita 2 kali kekeringan dan itu dengan menghadirkan alat WOS yang ada di Jatinangor ini kita kirimkan ke Bekasi itu kami di PMI Kabupaten Bekasi bisa mensuplai hampir 1.600.000 liter air buat warga Bekasi ketika kekeringan. Dan kalau itu dirupiahkan berapa rupiah yang kamu Iya. habiskan untuk operasi itu? untuk operasi itu kita hampir menghabiskan 500 miliar Gus. Bisa Iya, beli ini Jimny baru. Yang baru. Kekeringan itu. Iya, tapi apapun karena air itu kan Penting. kebutuhan dasar. Betul. Nggak bisa. Oke. Sudah 3 menit kita ngobrol setengah jam. Tapi 3 menit. kita harus ini Mas Nur, kita harus berterima kasih nih sama para senior kita ya. Oke, para Terutama senior. teman perintis WhatsApp. Siapa saja ya. tuh beli nyoman Ada. Bali. Nah, Ada. itu salah Ada. satu beberapa alat di sini. Yes. Orang-orang itu kan mengawali ya. Iya, Ngawali. Tugas kita kan melanjutkan sejarah itu tetap ada. Kan beberapa orang nggak Iya, tahu, iya. tahunya itu sudah bos, sudah nikmat. Ya. Nah mereka kurang tahu bagaimana Sejarahnya. menderitanya. Jatuh Para bangunnya pendaya mereka ya. dulu. Kayak angkatan saya kan mulai atas belum fungsi sampai ini fungsi. Nah, alat-alat yang di sini mungkin usianya lebih tua dengan teman-teman kita yang baru ini. Iya kan? Iya, Betul. Iya. Bahkan kita sekarang buat stereo apa itu? Yang proto Prototipe Prototipe, di belakang-belakang prototipe kita ini, nih ya. adalah Produk-produk salah satu ini baru. pengembangan untuk inovasi dari WOS PMI ya. Karena Operasi, kita operasi. kalau operasi kecil-kecilan atau skalanya daerah memang kita diharapkan membawa alat yang kecil-kecil aja. Kalau yang kecil bisa dimainkan atau digunakan, kenapa harus bawa yang gede-gede? Jadi Yang harapannya gini Mas. Ya. Jadi daerah-daerah itu bisa memiliki water treatmentnya sendiri-sendiri. Karena Iya. kalau misalnya kita beli langsung yang udah jadi itu harganya bisa 350 juta sampai 400 juta. Tapi kalau kita pakai gini, ini masih di bawah 50 juta tuh dapat. Wah, sebenarnya. bisa bawa pulang nih nanti satu-satu ini ya. Waduh, bawa pulang lagi. Ya kalau kameramen kita tinggal berapa menit? 2 menit ya. Iya. Kita oke, kata kunci atau pesan-pesan yang harus kita highlight ke Garis bawahi ya. jamaah Al-Wasyah di seluruh dunia nih, bahkan sampai planet Mars dan planet Pluto. Silakan. Planet Kakak Bekasi Eki. juga. Ya kalau dari aku apa ya? Kadang kita menyepelekan hal-hal yang sederhana gitu Mas ya, kayak misalnya cuci tangan pakai sabun, kemudian BAB tidak pada tempatnya, BAB, BAK gitu kan ya, masih ada yang tidak memiliki fasilitas itu. Jadi harapannya dengan adanya layanan WOS ini kita bisa meningkatkan martabat dari masyarakat itu, martabat dan juga kualitas kesehatannya. Jadi kalau udah sehat, pasti masyarakatnya juga akan bekerja, ekonominya membaik, gitu kan, sekolahnya jadi rajin, segala macam. Jadi menurut aku WOS adalah kunci dari hidup penuh berkah. Oke, highlight Bro Ahmad. Ya, jadi buat jemaah Al-Wasyah kalau misalnya ingin belajar lebih banyak terkait WOS itu bagaimana? Ya, jadi sempetin waktu buat datang ke Jatinangor. Ya. Yoi. Kita umroh di sini, banyak alat, Kita belajar bareng. belajar bareng. Oke. Bro Mirta. Ya. Buat jamaah Al-Wasyah ya, teman-teman WOSer di seluruh antek dunia ini ya. Iya, Ya. Oke. Dan yang penting adalah ketika kalian memilih WOS adalah bagian kompetensi kalian, teruslah tumbuh dan berkembang minimal untuk daerah sekitar kalian. Oke, kita tutup dengan salam kita ya. Apa salamnya? Bos, Star Wars, Star Wars, oke ya. Iya. Langsung habis ini kita jangan lama, habis itu closing ya. Iya. Star Wars-nya gua apa Oh lu? ini Yuk. Star Wars. Ya itu aja deh. WOS for life. Oke ya. Kita bareng-bareng hadap ke sana, Bro. Ya. Jadi, sebagai closing, oke. Closing. Terima kasih. Cukup sekian ya, kami karena ini terbatas kita syuting jam berapa ini? Jam 1:30 malam. Oke. Ya. Gabut jadi kita ngobrol-ngobrol, tapi semoga hal-hal yang kita bahas ini
menjadi manfaat bagi closing ya bagi teman semua ya. Ya. Star Wars. Wars for life. Oke, thank you. Selamat malam, selamat siang dan sampai jumpa di episode selanjutnya.